Farah, kira-kira kalau misalkan Prabowo menjadi presiden 2024 sampai di periodenya itu akan menjadi negara seperti apakah Indonesia? Balik lagi di Ngompol ngomongin politik bersama Farah Putri Nahlia. Kali ini kita mau mainan obok-obok ya. Oke, jagonya Joshua. Seperti biasa kalau ngompol tuh kalau nggak ada prediksi politik atau calon presiden kayaknya kurang asik gitu ya Farah ya. Farah ambil satu nama, kemudian komentari bagaimana peluangnya, kompetisinya, atau layak tidak untuk menjadi calon presiden. Ini nama-nama ini sudah sering disebut di media-media, bakal digadang-gadang menjadi calon presiden 2024. Silakan. Aduh. Satu saja. Ini bisa dilihat sih dari dong. Namanya siapa tuh? Random. Siapa nih? Tunjukin ke kamera, coba. Aku boleh lihat dulu nggak? Nggak boleh. Oke. Siap? Siapa? Bisa belajar. Pak Ganjar Pranowo. Sini. Oke, Ganjar Pranowo sekarang menjadi gubernur Jawa Tengah. Dia dua periode. Ya, eksis banget di media sosial. Katanya kalau kerja itu ya udah kerja saya bangun pagi ngecekin Twitter. Dan beliau bisa ngomong anak muda. Dan itu terbukti ketika demo kemarin kan di Jakarta rusuh seperti apa. Di sana juga ada sedikit kerusuhan dan beliau naik ke atas panggung atau apa. Pak Ganjar ini orang yang sangat cerdas dan bisa membangun bangsa. Saya percaya karena di Jawa Tengah pun ada bukti nyatanya dan juga sekarang sampai 2 periode. Apabila beliau menjadi salah satu kandidat capres di 2024, jadi beliau ngomongnya. Saya yakin beliau punya kompetensinya. Mungkin kira-kira pesaing terberatnya kalau misalkan Ganjar menjadi calon presiden 2024, kalau ada pesaingnya paling berat kira-kira siapa? Kita ambil dari sini, kita lihat gimana. Pesaingnya siapa? Aku nggak tahu masalahnya karena kita kan masih harus menunggu. Oke. Kira-kira prestasi Ganjar saat ini yang membangun Jawa Tengah sudah sampai sebesar ini, apakah itu sudah cukup menjadi modal untuk dia menjadi salah satu capres 2024 kira-kira? Saya pikir cukup. Karena kalau kita lihat juga Jateng ini merupakan wilayah yang populasinya banyak penduduknya dan tidak mudah untuk bisa merangkul semua masyarakat. Tapi terbukti beliau bisa merangkul mulai dari anak muda sampai yang orang tua. Kemudian juga kalau saya lihat Pak Ganjar ini di partai juga sangat diakui eksistensinya. Jadi why not? Kita lanjut. Siapakah calon presiden yang mungkin layak di tahun 2024? Oke. Tadadadeng. Mana ya? Gini aja. Oke, Farah boleh tunjukkan ke kamera. Oke. Pak Prabowo Subianto. Ini yang menaungi Komisi 1 ini. Mitra kerja Komisi 1. Mitra kerjanya. Oke, gimana Farah menurut kamu Pak Prabowo ini untuk menjadi sosok jika beliau maju lagi menjadi salah satu calon presiden 2024? Kalau saya optimis beliau mampu dan bisa. Dan kompeten sekali karena sekarang beliau juga menjadi Menteri Pertahanan. Dan 5 tahun ke depan pasti akan ada bekal-bekal dari beliau untuk bisa membuktikan di Pilpres apa saja yang sudah saya lakukan untuk Indonesia. Jadi sudah nyicil ya apa yang mau ditunjukin? Ya, mulai dari latar belakang beliau sebagai tentara, kemudian juga beliau sudah sebelumnya kandidat capres juga dan sekarang menjadi menteri. Tapi apakah ini kan sudah 2 kali maju Prabowo dengan Jokowi juga, tapi dia kalah terus. Apakah prediksi kamu di Pilpres ketiga kali yang mungkin akan diikuti Prabowo itu masih memiliki peluang besar bagi Prabowo? Saya pikir ada 2 prediksi menurut saya pribadi ya. Pak Prabowo ini orang yang sangat cerdas, jadi tentu why not untuk beliau menjadi capres lagi untuk ketiga kalinya. Dan oleh karena itu, karena Pak Prabowo orang yang cerdas, beliau ini bisa menjadi seorang kingmaker. Melahirkan suatu kandidat yang memang sangat mumpuni dan kita tidak bisa ragukan. Farah, kira-kira kalau misalkan Prabowo menjadi presiden 2024 sampai di periodenya itu, akan menjadi negara seperti apakah Indonesia?
percaya bahwa Indonesia akan menjadi negara yang mempunyai pertahanan yang kuat. Yes. Karena beliau sangat concern dengan pertahanan negara, dan beliau pernah berkata, dan saya sangat setuju, bahwa defense is a really great investment. Kalau kita punya pertahanan yang kuat, orang negara lain nggak akan berani intervensi dan macam-macam dengan Indonesia. Bisa menjadi macan Asia lagi. Kira-kira kalau misalkan menggandeng wakil presiden, siapa yang cocok untuk menjadi wakilnya Prabowo? Karena sudah dari sosok militer, sosok yang tegas, mungkin di bawahnya ini mesti sosok yang... Harus dari TNI juga kah? Mungkin tidak ya. Sosoknya kalau saya bilang Pak Ganjar cocok sih. Ganjar, oke. Kayaknya bisa mengimbangi sipil, ya itu. sipil yang memang ngembong dengan masyarakat, yang Jawa banget gitu. Kira-kira kan. kolaborasi seperti apakah kalau misalkan Ganjar sama Prabowo itu menjadi satunya jadi kuat dari militer, satunya kalau istilahnya sekarang slow seperti itu. Nggak slow juga. Tapi tetap bekerja, cuman versinya berbeda seperti itu. Indonesia akan mempunyai suatu sistem di mana pertahanannya kuat, tapi juga program untuk masyarakatnya, welfare sistemnya juga akan kuat karena ada Pak Ganjar. Jadi optimis dengan Prabowo dan Ganjar? Insya Allah. Oke. Lanjut, kita ke pertanyaan selanjutnya di prediksi politik. Prediksi Pilpres 2024 ada nama lagi yang belum keambil oleh Farah. Oke, kita cap cip ya. Cap cip cup. Kembang kuncup. Belalang kuncup apa? Cap cip cup. Udah kesini cupnya. Oke, siapa? ini Girl cewek. Power. Girl Power. Kebetulan lagi hari perempuan Iya, sedunia. kebetulan bulan Maret ini Bulan Maret. kita ada International Women's Day, so I support her. Yes, Karena beliau ini, karena jujur ya, kalau di politik kita itu perempuan mungkin dipandang 2 kali lebih, palingan nggak bisa. Tapi ya beliau ini bisa menunjukkan bahwa beliau bisa unjuk gigi bahwa bisa tegas, punya power, iya, gitu. dan sangat disegani oleh masyarakat di Surabaya. Bukan hanya Surabaya, kayaknya di Jawa Timur. Dan beliau ini memang di berbagai macam polling dan juga penghargaan menjadi salah satu wali kota yang paling berprestasi. Yes. Dan apalagi sekarang penanganan virus corona itu juga punya wastafel. Iya, dan kalau kita portable seperti itu. nggak hanya lihat dari contemporary news yang sekarang ada ya, tapi kalau kita lihat ke belakang lagi, sekarang Surabaya bersih. Sekarang Surabaya tanaman hijaunya itu banyak sekali, banyak taman-taman, dan juga ruang publik juga lebih banyak. Nggak salah ya? Iya, dan yang saya sangat admire dari Ibu Risma itu, beliau bukan orang yang silau jabatan. Beliau orang yang memang mau kerja. Tapi kira-kira kalau mau masuk di kategori, maksudnya di peluangnya di Pilpres, peluangnya seluas apa beliau? Saya pikir lumayan luas sih, karena semua orang, apalagi perempuan, admire Bu Risma. Oke. Apa yang menjadi keteladanan Bu Risma untuk kamu? Ini kan sama-sama perempuan, untuk menjadi pemimpin bangsa. Apa yang bisa kamu teladanin dari seorang Risma? Justru perempuan harus bisa unjuk gigi seperti itu. Tapi satu hal yang sangat saya petik dari beliau ini, ya tadi, beliau ini bukan orang yang gampang ditawar-tawari, disetir. Beliau ini memang orang yang mau kerja, dan dan beliau ini memang punya pandangan ke depan, mau Surabayanya seperti apa, dan itu betul-betul akhirnya bisa tertata dengan baik. Kemudian juga Bu Risma ini tidak segan walaupun perempuan, tapi langsung turun menangani suatu masalah di Surabaya gitu. Oke, kalau misalkan Risma menjadi calon presiden 2024, siapakah yang paling cocok untuk menjadi wapresnya? Dengan Pak Sandiaga Uno atau I would say Pak Anies. Anies, kenapa? Karena Bu Risma ini orang yang pekerja keras, dan beliau ini bisa merangkul masyarakat, dan kemudian wapresnya Pak Sandiaga Uno ini juga karena beliau orang yang cemerlang dalam berpikir, sudah biasa berpolitik juga, dan diterima dengan berbagai macam LSM yang ada. Nah, tapi kenapa kalau Pak Anies? Karena beliau ini dekat juga dengan LSM, terutama LSM yang agamis. Jadi balance. Oke, terima kasih banyak Farah Putri Nahlia sudah meluangkan waktu untuk menjadi salah satu narasumber kami di Ngompol ngomongin politik jpnn.com. Dan terima kasih buat semua pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami jpnn.com. Buat kamu yang punya saran siapa saja narasumber yang mungkin menarik untuk kita wawancarai, silahkan
silahkan klik komen di bawah ini siapa aja narasumbernya. Oke, sekian saya Tika Biantara dan Kakak Farah Putri pamit dari Nahlia. Ngompol. Sampai jumpa. Thank you.